Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi bahasa. Banyak orang mengatakan bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi. Sebenarnya hal itu bisa benar, ya juga bisa bukan hanya pengertian seperti itu. Saya Al-Babur Rahim MPD akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi bahasa. Yang pertama, kita ada pertanyaan, apa itu bahasa? Jadi banyak pertanyaan apa itu bahasa. Contohnya tadi saya sampaikan bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi, tapi tidak semuanya alat komunikasi itu bahasa. Contohnya HP itu adalah alat komunikasi, tapi tidak menjadi itu adalah bahasa itu. Selanjutnya di sini ini jadi sampai disampaikan apakah hanya sebagai alat komunikasi bahasa seperti itu? Tentunya tidak. Selanjutnya di sini ada berbagai macam pengertian, ya. Bahasa sebagai sistem bahasa yang memiliki lambang dan bunyi secara arbitrer. Artinya bahasa itu memiliki lambang yang dibunyikan sesuai dengan kesukaan, tetapi bukan hanya mana suka, tetapi ada yang namanya lambang juga. Bahasa itu adalah sistem vokal yang arbitrer, walaupun mana suka, tapi di dalam sebuah kebudayaan yang berkompetisi dan interaksi seperti itu. Jadi memiliki sistem vokal A, B, C, D, A, sistem A dan sebagainya, dan konsonan seperti itu. Selanjutnya ada bahasa itu suatu sistem komunikasi yang berbunyi dengan berbagai vokal secara arbitrer dan konvensional. Nah, ini menjadi yang berbeda konvensional, karena konvensional itu adalah kesepakatan dari masyarakat penutur seperti itu. Ada juga mengatakan bahwa bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang menyampaikan gagasan dan pikiran. Jadi memiliki sistem lambang yang dibunyikan untuk menyampaikan gagasan. Selanjutnya di sini ada juga bahasa sistem lambang bunyi untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri seperti itu. Jadi lambang bunyi itu tujuannya untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri bahwa ini misalkan orang Madura menggunakan bahasa Madura, berarti dia bisa diidentifikasikan adalah salah satu warga Madura atau misalkan. Selanjutnya, jadi bahasa itu bisa kami simpulkan bahwa adalah sistem lambang bunyi bahasa yang arbitrer, mana suka, yang secara konvensional disepakati oleh masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan pikiran dalam rangka berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Itu seperti adalah kesimpulan yang saya tangkap dari pengertian sebelumnya. Selanjutnya, bahasa dan lambang bahasa. Bagaimana dengan lambang bunyi bahasa? Bagaimana dengan tulisan? Kan tidak berbunyi. Sebenarnya tulisan itu adalah lambang bunyi bahasa yang tertulis, karena ketika dibaca itu mengeluarkan bunyi bahasa seperti itu. Selanjutnya, ya, jadi ini bunyi bahasa di dalam tulisan ada simbol yang bermakna. Artinya di sana bahasa itu adalah lambang bunyi yang terdapat simbol-simbol yang memiliki makna. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Ada 4 dari fungsi bahasa. Yang pertama ada berekspresi jiwa. Selanjutnya ada alat beraplikasi, ada alat komunikasi, dan alat kontrol. Apa saja dari 4 tersebut? Yang pertama alat ekspresi, yaitu untuk mengungkapkan suatu maksud, gagasan, atau tujuan.
Selanjutnya di sini ada juga emosi, jiwa, perasaan atau tekanan perasaan seperti itu. Jadi ekspresi itu bukan hanya pikiran tetapi juga perasaan, emosi dan sebagainya. Dan ekspresi itu melalui lisan ataupun tulisan. Jadi alat ekspresi itu adalah bahasa digunakan sebagai media dalam sebuah eksistensi atau keberadaan diri, sehingga pembebasan diri atau suatu tekanan emosi sehingga menarik perhatian pembaca ataupun pendengar. Selanjutnya ada alat berkomunikasi. Apa itu komunikasi? Nah, komunikasi adalah saluran proses pemindahan pesan. Selanjutnya di sini jadi bahasa itu merupakan saluran dari maksud kita, tujuan kita, perasaan kita yang dimungkinkan adanya kerjasama. Jadi ini adalah bahasa sebagai saluran proses pemindahan pesan. Selanjutnya di sini ada adaptasi, artinya bahasa itu dimanfaatkan oleh seseorang untuk menyesuaikan diri berbaur. Karena apa? Karena dengan bahasa kita akan berinteraksi, bisa menyelesaikan diri, beradaptasi dengan orang-orang sekitar kita yang mungkin lingkungan baru seperti itu. Selanjutnya ada alat kontrol. Jadi ada alat kontrol untuk perilaku pribadi, emosional. Ada juga kontrol orang lain, mengontrol tindakan orang lain melalui bahasa, dan juga di sini mengontrol pengembangan masyarakat. Artinya ada pribadi, ada kontrol kepada orang lain, dan juga kontrol kepada masyarakat seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tentunya ini adalah kita akan memberikan pemahaman bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi ada berbagai fungsi, ada paling tidak 4 fungsi yang bisa disampaikan bahwa alat bahasa itu sendiri bukan hanya alat komunikasi. Baik, terima kasih dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya, bagi para penonton, dan bisa menjadi amal jariah tentunya. Amin ya robbal alamin. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.